Sudah tampak ya? Sudah Sudah dong. tampak ya? Ya, sudah tampak ya? Oke. Aku gedein dulu layarnya ya. Baik. Ya, kelihatan poinnya ya. Pointernya kelihatan juga. Ini nggak bisa hilang nih. Kita dulu ya. Baik, sambil jalan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Bapak, Ibu, rekan sejawat, senior yang sedang menyimak acara pagi hari ini, yaitu kita We Grow, singkatan dari Workforce Empowerment on Growth, Resilience, Opportunity, and Well-being Small Steps Big Change. Ya, jadi yang kita lihat saat ini adalah kita ingin tumbuh bersama. Sebagai apa? One hospital, one learning ecosystem in shaping future specialist doctors. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah kita ingin tumbuh bersama sebagai bersama-sama menjadi guru. Karena teaching is everyone's role. Terima kasih. Ya, tidak ada konflik of interest, tidak ada kepentingan apapun saya berbicara pada pagi hari ini. Karena yang ingin saya sampaikan adalah sebuah komitmen bersama dari kita semua di sini sebagai Civitas Hospitalia. Ingat, komitmen bersama sebagai satu hal kita adalah eh, konsolidasi internal kita untuk suatu tujuan bersama. Apa itu? Nah, ini CV saya, terima kasih. Nah, ini tujuan kita. Kok Di mati beberapa ya? tahun terakhir ini kita melihat bahwa Kementerian Kesehatan waktu itu sering mengatakan bahwa 60% dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa, dokter spesialis ya. Dari 38 provinsi ya, hampir sebagian besar kekurangan ini. Dan rata-rata perlu 10 tahun untuk memenuhi kekurangan tersebut. Dan kekurangan itu nggak dicukupi dengan kebutuhan per tahunnya. Nah, saat ini dari 92 FK hanya 21 ya. Kalau kita lihat di sini adalah eh, produksinya akan tercapai. Begitu katanya. Sehingga dikebutlah suatu hal proses seperti ini, namanya percepatan. Tapi yang jelas, ini adalah suatu proses jangka panjang, kerja keras kita bersama, kerja bersama kita, dan ini menjadi seperti kalau saya ibaratkan apa namanya, bukan yang 3 bulan lalu dapat sertifikat, ya ingat ya, bukan 3 bulan dapat sertifikat, tapi kita bersama-sama memenuhi kebutuhan, memenuhi apa yang perlu kita cita-cita kita bersama sesuai dengan mandat dari Bapak Menteri Kesehatan kita. Nah, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, ini sudah menjadi perintah negara untuk kita. Ibaratnya wamil ya, wajib militer, wajib militer. Jadi ini adalah perintah bersama kita. Apa itu? Jadi sudah jadi loh harapan kita Rumah Sakit Anak Bunda kebanggaan kita semua di sini menjadi rumah sakit pendidikan penyelenggara pendidikan utama. Nah, sudah ada ininya Oke. juga dan juga sudah ada ininya. Tentu saja ini menjadi Oke, oke. dasar kita bahwa dasar hukum kita adalah ini. Nah, sudah ada loh afiliasinya kita bersama-sama dengan universitas yang lain untuk beberapa pengampuan materi-materi yang kita belum bisa menyediakan. Nah, sejak kapan sih sebenarnya kok baru sekarang di Indonesia ini heboh yang namanya hospital base? Saya ingin ke belakang flashback dahulu menyampaikan suatu ini fakta ya, fakta dari yang Amerika Serikat kerjakan untuk menyelenggarakan hospital base ini. Jadi ternyata mereka juga mengalami nih tahun 9 yang seperti kita alami saat ini itu udah dialami Amerika tahun 60-an ya. Jadi training hanya dianggap valid jika dilakukan di university hospital ya. Kemudian hanya dianggap sebagai residen kalau sekolah di university base. Kemudian 60-70-an pemerintah mulai kekurangan nih. Mereka menyadari bahwa kita butuh loh layanan primer yang turun langsung ke daerah, ke rumah sakit mereka untuk memperbaiki akses layanan kesehatan. Itu cita-cita mereka saat itu. Cita-cita Amerika ya, memperbaiki akses layanan kesehatan. Nah, namanya ada Accredited Council General Medication Education. Nah, ini mengeluarkan bahwa community hospital atau yang disebut sebagai hospital base itu diakui untuk penyelenggaraan pendidikan kedokteran. 80-an udah mulai berkembang pesat dan 2000 yang sekarang bahkan ini 980 1990 itu kayak ibaratnya menjadi boomingnya hospital base saat itu di Amerika. Nah, sekarang di tahun 2000 ya sudah hampir 25 tahun ya. Ini ternyata sudah ngetren di mereka itu dikombinasikan community base bergabung dengan university base. Nah, agak bingungnya community base itu sebenarnya ya kita ini kita hospital base bergabung dengan university base. Jadi intinya hospital base itu sudah 50 tahun diakui di sana. Nah, kita kalau di timeline ini kita di titik mana kita? Kita berada di sini ya. Kira-kira kurang lebih sama titik-titik sini ya. Ibarat ini titik-titiknya baby boomer nih ya. Nah, kita lihat. Perbedaannya apa sih? Yang kita lihat ini hospital base sama university base ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini, saya katakan ini kenapa? Karena kita perlu konsolidasi internal, karena kita perlu bersama-sama satu cita-cita, satu kesepakatan bahwa ya ini rumah kita sudah jadi loh tempat pendidikan. Jadi penting dong dokter anak, ya, PPDS anak, betul. Karena mereka adalah investasi bagi masa depan tidak hanya rumah sakit tapi juga negara kita. Jadi bukan sekedar, wah gue udah capek nih. Ya kalau kita tahulah ya, kita harus ngejar target, nggak boleh
eh, pendapatan rumah sakit harus meningkat, poli nggak boleh telat. Tapi tambah PPDS, ya itu bukan beban, ya. Tapi kita jadikan tantangan buat kita, karena ini investasi tidak saat ini, tapi yang akan datang nantinya. Yang perawat juga demikian. Wah ini udah ribet, nelfonin dokter mulu nggak datang-datang. Tambah lagi PPDS datang, ini ngapain sih? Nambah minta meja, apalagi yang di ruangan. Ini ada PPDS, bingung gimana konsulnya nih. Nah, akan kacau, akan ada disrupsi. Tapi justru itu menjadi kekuatan kita. Karena kenapa? PPDS yang ada di tempat kita itu mendapatkan realita praktik yang sebenarnya. Ya, mereka ketika balik ke daerahnya itu kayak gini loh nanti. Ya. Dan kemudian mereka langsung hands on. Ibaratnya adalah kalau orang mau belajar renang, bukan baca buku renang, tapi nyeburlah ke kolam. Di kolam. Nah, di kolam itu akan ada instrukturnya. Nah, kalau kalau di hospital base tempat kita, guru renangnya ikut nyebur, ikut di kolam itu bersama-sama dengan yang diajarin renang, ya. Karena tim kita adalah fakultasnya. Jadi mereka melihat kita bekerja, melihat kita bagaimana mengobati pasien. Bahkan kita masih hands on pasien bersama-sama. Jadi kita we grow, tidak hanya berkembang mendidik, tapi juga berkembang bersama PPDS itu. Dan perlu diingat, setiap pertanyaan dari Zen ketika ketemu kita, nggak hanya dokter, nggak hanya perawat, tapi semua sivitas hospitalia. Dari ujung, dari hulu ke hilir ya, karena kita nggak ada hilirisasi, hulu ke hilir ada semua proses kita, bisnis plan-nya ada semua. Jadi ini menjadi peluang bagi kita untuk merefleksikan, memperbarui ilmu atau prosedur kita. Kalau PPDS nanya, Kak, ini gimana? Bapak, gimana caranya saya ngamprah alat di CSSD? Nah, kalau nggak ada alurnya, kita jadi bingung, ini gimana nih? Nah, tentunya karena ada PPDS, kita bisa membuat alur yang baru sesuai dengan prosedur kita. Saya ingin menyampaikan dulu, penting nggak sih rumah sakit pemerintah itu, rumah sakit pemerintah. Bagaimana RSPPU itu sebenarnya kedudukannya dalam pendidikan kedokteran, RSPPU, rumah sakit yang kayak kita kerjakan saat ini. Ternyata rumah sakit itu nggak mesti yang berafiliasi universitas. Ini ada penelitian tahun 2020 ya, mereka melihat bagaimana di survei semua tempat rumah sakit yang menjadi lokasi pendidikan BPDS, mereka mau nyari tahu, emang penting nggak sih rumah sakit satelit? Nah, ternyata kayak harapan kita ini menjadi rumah sakit satelit saat itu ya. Tapi ini bukan di Indonesia penelitiannya. Mereka mengatakan bahwa di Amerika sana, di tempat ini dikerjakan sini ya, ini dikatakan bahwa 70% itu sudah membutuhkan rumah sakit satelit. Ya, jadi belum rumah sakit satelit perlu. Tapi mereka kenapa begitu? Karena butuh pengalaman klinis yang berbeda dari rumah sakit yang home base-nya. Dan manfaatnya lebih banyak ekonominya, mereka bisa lebih mandiri PPDS-nya, lebih dekat dengan kebutuhannya nanti yang dia lulus, dan penyakitnya berbeda sekali tentunya dengan penyakit di hospital base, home base, rumah sakit home base mereka. Tapi kekurangannya, ini jadi tantangan kita nih, yang saya merah-merahin ini. Jangan sampai, ya, karena rumah sakit ini kan kita menjadi rumah sakit yang berpisah dari universitas. Jadi akan ada variasi satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Tergantung konsulennya di sana. Apakah konsulennya itu memegang teguh apa tidak? Tergantung sivitas hospitalianya. Apakah mereka benar-benar memegang teguh akademik apa tidak? Jadi kalau kita lihat akses terhadap layanan super spesialis bahkan atau pengawalan atau supervisi ini perlu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kita perlu standarisasi ketat karena 3 poin ini bisa jadi menjadi kelemahan harapan kita nantinya. Nah, sekarang mengapa harus RSAB harapan kita yang menjadi tempat untuk RSPPU ini ya, terutama PPDS anak saat ini kami sudah menerima PPDS anak sudah 2 batch. Nah, ternyata ada nih tulisan menarik tahun 2017 nih saya nyari-nyari. Ternyata ini ada tulisan ini ditulis oleh seorang direktur apa namanya pengelola pendidikan di rumah sakit SPPU di Amerika sana. Alamin. Mereka mengatakan bingung nih. Karena kan sekarang ngetrennya digabungin nih hospital base sama university jadi satu. Ternyata rumah sakit mereka tuh punya karakteristik untuk menjadi istilahnya layak dikatakan seperti punyanya university base. Kayak lagi, dokter yang ini nulis ini mengatakan rumah sakit mereka tuh layak untuk dikatakan seperti university base, nggak ada bedanya. Kenapa? Satu, rumah sakit rujukan tersier yang besar. Dua, mereka ada pusat trauma, ICU lengkap, dan ECMO. Kita udah punya semua ini. Nah, tempat pendidikan berbagai residensi dan fellowship. Nah, kita hampir menjadi ini. Tetap memiliki misi kuat, melayani komunitas. Ya jelas, kita fokusnya jelas, kesehatan ibu anak. Dan banyak lulusan yang bekerja sebagai dokter komunitas. Jadi dia mengatakan bahwa menyimpulkan, ya, the distinction, pembedaan hospital based university based ini tidak masalah, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tahun 2017. Nah, ternyata kenapa mereka berani ngomong gitu? Karena lulusannya, meskipun di university base ini nilai ujiannya lebih tinggi, didukung kurikulum kuat, setara lebih banyak, menarik kandidat lebih kompetitif, tapi mereka di hospital base itu lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pasien. Paparannya banyak dan kontinu ada terus, karena kita rujukan juga, relevan untuk kebutuhan mereka ketika balik ke daerah dan menghasilkan dokter siap praktek di komunitas dan efektif mengatasi kekurangan dokter. Ya, jadi
ini sudah jadi alasan kita sama seperti yang ditulis di buku ini, di jurnal ini. Jadi cocok nggak sama kita? Ya kita cocok dong. Bukan dicocok-cocokin, tapi kebetulan nempel aja kriteria kita. Karena kita suka cocok logi ya, dicocok-cocokin kita ya. Tapi ini bener, ini mereka tulis. Dan kita nggak ngomong, bukan kata saya, tapi kata tulisan ini. Tren masa depan, batas keduanya makin hilang. Tapi ini tahun 2000, lihat, 2017. Di Amerika, mulainya hospital base di tahun 70-an. Nah, PPS RSPPU apa yang berbeda dan apa yang mereka harapkan sehingga kita tahu ini angka semua ini ya disampaikan kita begini pokoknya intinya kita butuh seperti ini sebenarnya apa sih yang perlu kita sampaikan jadi RSAB harapan kita itu ini sedikit singkat saja jadi kalau kita di komunitas rumah sakit hospital base itu kita kasusnya ya berbeda apa karena sering ditemui sehari-hari dan ini tadi saya bilang kita ibaratnya ngajarin renang tapi instrukturnya masuk nyebur langsung semua tim bergerak, perawat dari gizi, nutrisionis, kemudian penunjang, kemudian radiolog, sampai dari hulu ke hilir, semua juga ikut masih melayani. Tidak dalam kapasitas yang istilahnya supervisi saja, tapi ikut terjun langsung. Dan satu lagi, karena ada supervisi, karena ada terjun langsung, kita jadi melihat bagaimana sih ketika aku nanti praktek di tempat asalku nanti. Jadi ada mentor langsung, bukan yang supervisi, bukan yang instruktur renang, tapi cuma di atas doang, nggak ikut nyebur. Ya nggak? Yang penting lah itu instruktur jangan omdo, masuklah nyebur ke kolam itu. Nah, kemudian kultur timnya tentu saja di kita kan sudah ada value, dulu ada value cantik ya. Terus semua sudah punya value cantik implementasinya di perawat, farmasi, lab, kemudian penunjang yang lainnya, bahkan keuangan, administrasi, semuanya sudah punya nilai cantik yang terimplementasi karena sudah habituasi tentunya ya. Nah, ini penting kita tularkan kepada PPDS itu. Jadi, mereka beranggapan, harapannya apa sih? Aku sekolah nih. Tentu saja kalau saya diskusi sama PPDS yang baru masuk ini, kayak mata mereka tuh mengatakan, saya bukan kelinci dok, saya bukan tikus percobaan. Nah, dari situ saya bisa melihat kita harus berikan yang terbaik. Meskipun ya kita suka tidak suka ini sudah menjadi program nasional, tapi ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Ya, tinggal kita olah nih buburnya jadi enak atau bubur ayam Cianjur atau bubur Sukabumi ya, bukan bubur tawar saja. Artinya kita yang mempercantik bubur itu. Ya, karena hoax adalah ketika bubur dikasih tisu lalu jadi beras lagi, nggak bisa. Ya, jadi kita harus berikan yang terbaik untuk PPDS ini dari hulu ke hilir tentunya. Karena kenapa? PPDS yang sekolah di tempat kita itu mereka butuh memiliki kemampuan otonom, artinya kemandirian yang cepat. Artinya gini, ibaratnya kayak orang SMK, anak SMK. Anak SMK itu bukan SMK yang bikin mobil ya. Anak SMK. Anak SMK itu pasti kan mereka siap kerja. Nah, sama kita juga seperti itu. Kita tujuannya siap kerja. Siap kerja dengan memberikan apa yang kita kerjakan sehari-hari, kita tularkan. Jadi dengan cara siap kerja begitu, orientasi lebih bagus dengan otonomi lebih cepat, mandiri mereka. Tentu saja penguasaan kasusnya juga harus dalam. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat untuk setiap lini kita saling berkolaborasi. Tidak hanya diskusi dengan dokter saja, tapi juga dengan perawat. Bisa jadi dengan petugas radiologi. Gini loh, Dek, caranya. Gini, Dok, caranya meronsen AP lateral. Nah, gini loh caranya, posisinya nanti bisa naik ke pasien. Ketika petugas lab, ini loh, Dok, nanti kalau ngambil darah, darahnya pakai tabung EDTA, isinya 4 cc. Nanti pakai tabung ini. Nah, sehingga semua akan berkolaborasi. Bukan saling, ini salah mereka. Tidak begitu. Mentorship personal tentu saja ini berjenjang ya, tidak hanya satu PPDS tapi juga mentorship ini berjenjang. Dan sekali lagi, kita punya budaya kerja tim yang kuat. Jangan sia-siakan itu. Sudah capek-capek dibuat dari awal nilai cantik, kemudian sekarang nilai berakhlak dan cantik dan berakhlak, nanti ganteng berakhlak. Itu kita tularkan kepada PPDS kita. Survei-survei yang dikerjakan SDM itu menjadi nilai lebih kita bahwa ini akan jadi data yang akan kita sampaikan kepada PPDS bahwa ini nanti yang kamu bawa ke rumah ketika kamu kembali nantinya. Nah, efisiensi waktu. Tentu saja ada kekhawatiran loh mereka. Apakah saya setara nanti dengan lulusan University Base? Gimana kerja saya? Karena ini rumah sakitnya beda. Nah, karena bayangan mereka PPDS ya seperti yang dilihat di media sosial ya. Jujur kalau PPDS yang di media sosial itu di tempat saya sekolah nggak seperti itu. Di luar sana memang begitu katanya. Ya. Dan ini katanya dukungan. Nah, katanya kalau PPDS serba dipersulit, ngurusin obat aja sulit, ngurusin apapun dipersulit karena semuanya harus rapi. Tentu saja kita sudah punya budaya kerja. Budaya kerja itu tolong kita lestarikan. Kita ajak PPDS bersama dengan budaya kerja kita, ya. Dan tentu saja kami dari konsulennya akan selalu menyampaikan, ini sudah ada sistemnya. Jadi kita harus bersama-sama. Kalau bisa sistem yang kamu kerjakan dulu, tolong dilebur, dijadikan dengan sistem yang ada di kami. Sehingga bersama-sama, karena kita punya ciri khas. Jangan sampai gara-gara ada PPDS, kultur kita jadi berubah.
kultur kita yang serba nyantai, kultur kita yang serba cepet, sat-set, taktis istilahnya. Kalau ngobrol ditengok aja langsung diajak ngobrol langsung dikerjakan. Jadi kacau gara-gara ada PPDS. Jangan sampai seperti itu. Kultur kerja kita yang saling cari aman menjadi silo makin menjadi, itu akan harus kita jaga jangan sampai itu terjadi. Nah, stigmanya ternyata ada loh dulu penelitiannya. Dulu ada, penelitiannya ada bahwa stigma itu lebih rendah kastanya ketika dia lulusan RS Hospital Base. Ya emang, tapi itu di tahun ini, ya, di tahun ini. Sekarang justru malah menjadi kolaborasi. Nah, ini istilahnya kenapa? Dasarnya ini. Ternyata nilainya sama ya. Skornya yang saya merah-merah ini. Mereka sudah ada penelitian nih tahun 93 malahan. Penelitian bahwa nggak ada bedanya tuh yang sekolah di hospital base sama di university base. Jadi PPS Hospital Base ini Oke. kita artinya bertransformasi. Bertransformasi artinya Aduh, gue lagi zoom tanpa in. kehilangan Lanjut akar coba kita. deh. Kita bertumbuh dengan nilai khas organisasi kita dan berkembang dengan mengikuti kebutuhan serta perkembangan zaman. Saat ini zaman kita butuh dokter. Ya oke, kita bantu dengan yang kita punya semaksimal mungkin. Tanpa apa? Menghilangkan akar kerja, akar akar nilai kita, juga nilai khas dari RSAB harapan kita. Seperti ini. Nah, kita lihat nih, Bapak Surya Paloh, semuanya sama, jaket kuning. Saya juga jaket kuning, saya juga jaket kuning, temu bukan jaketnya ini ya, beda. Lihat Bapak ini satu ini. 20 tahun kemudian menjadi pemimpin nomor satu. Awalnya siapa? Ya sama. Pesan saya adalah, semua ini mereka memang pecah kongsi. Tapi mereka bisa bertumbuh, berkembang, transformasi, dan punya nilai value sendiri di tempat masing-masing. Nah, seperti RSAB harapan kita yang nantinya akan menjadi perkembangan untuk hospital base. Kita akan tumbuh, ya kita tidak akan caplok nilai yang sudah ada, tapi kita punya, tidak maksudnya nilai-nilai dengan yang sudah memproduksi PPDS saat ini, enggak. Tapi kita akan kembangkan sesuai dengan nilai yang ada di rumah sakit kita. Ini loh value kita, ini loh cara kita membuat PPDS, ini loh bagaimana kita apa namanya mendidik anak yang dititipkan ke kita untuk kita jadikan aset bangsa kita. Begini cara kami. Jadi kami membuat dengan sistem yang ada, yang value yang sudah ada di tempat kita, bukan memaksakan value lain untuk diinternalisasi tempat kita. Bukan demikian. Ya, contohnya ini, Bapak ini punya partai baru ya. 2008, 4 tahun setelah ini mereka bikin partai baru. Ya, setelah ini jadi partai besar langsung. Nah, ini perlu waktu 20 tahun ya. Coba kita bisa nggak 20 tahun lagi jadi apa kita nanti ya? Coba nanti. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan adalah ini ada tulisan menarik. Institutions and individual. What makes a hospital is academic? Apa yang membuat sebuah rumah sakit itu dikatakan sebuah rumah sakit pendidikan? Jadi pendidikan itu bukan rumah sakit pendidikan itu bukan gedungnya. Nggak mesti gedungnya, tapi perilaku kita dan aktivitas kita apa? Aktivitas apa? Ya kita lihat. Saya sering lihat, senang banget ketika Pak Koko mengumpulkan perawat untuk ada ilmiah-ilmiah. Itu salah satu akademi kita, penelitian pengajaran. Kemudian kalau kita lihat di sini sering sekali saya lihat ada perseliweran perawat-perawat magang. Nah, itu sangat menarik. Belum lagi nanti kita kembangkan lagi tuh jadi farmasis atau yang lainnya juga akan datang. Radiolog juga ada juga. Radiografer sudah ada juga maksud saya. Semua dokter melakukan ini. Semua nggak cuma dokter ya, tapi semuanya yang ada di sini kita melakukan evidence based practice. Tujuannya untuk quality improvement dengan praktek yang berefleksikan pada kebutuhan kita serta berkontinuitas. Jadi sebagai hospital base kita sudah layak karena kita selama ini sudah fully akademik. Nah, juga hospital base itu pusat pembelajaran penting karena banyak yang belajar di tempat kita. Dan yang penting adalah gini, kalau di Amerika itu ada satu aturan bahwa semua yang ada di rumah sakit itu harus melakukan tiga hal ini. Satu, semua yang ada di rumah sakit harus punya pengetahuan ilmiah mutakhir terkait bidang kerjanya. Dan melakukan quality improvement terkait bidang kerjanya dan belajar berkelanjutan sesuai bidang kerjanya. Rumah sakit itu database bisa menjadi pusat akademik karena manusianya ya, bukan institusinya, bukan bangunannya. Nggak ada gunanya ditulis rumah sakit penyelenggara pendidikan utama, harapan kita. Itu tulisan aja. Karena kita selama ini udah ngerjain, ya. Tentu saja dari misalnya kalau kita lihat, tentu saja contohnya kita lihat publikasi-publikasi harapan kita, tempelan-tempelannya itu udah bagus banget. Nah, itu artinya ada quality improvement. Beda banget kan sama yang 10 tahun lalu. Nah, jadi peran semua sivitas-sivitasnya sebagai guru intinya. Tidak hanya dokter saja, tapi juga di sini perawat dan bidan. Karena kenapa? Dua tokoh inilah yang sering berinteraksi lebih banyak dengan PPDS. Ajak turun langsung, melihat flowchart, gimana cara bekerja perawat. Karena kita harus menanamkan bahwa kita adalah mitra, bukan bos sama bawahan, bukan, tapi adalah mitra kerja.
Mitra kerja kerja bareng-bareng. Sama kayak F1, Formula 1 ketika mobil datang nggak ada tunjuk-tunjukkan, kamu duluan gini, kamu duluan gini. Nggak ada. Yang adalah mereka sudah paham porsi kerjanya sama. Mereka kerjanya sesuai porsinya. Formula One datang masuk set mobil yang ngurusin ban nggak ada tuh ngurus ban ngerecokin yang lain. Ngurusin oli, ngurusin bensin, ngurusin rem, semua masing-masing pada porsi kerjanya untuk kecepatan ketepatan bekerja. Demikian juga dengan farmasi, lab, radiologi, semua adalah guru. Bagaimana nantinya ketika Pak PPDS mengantar pasien, ajak ngobrol. Dok, begini caranya dok. Senang mereka pasti. Tularkan apa yang kita kerjakan. Lalu petugas non medis dari pendaftaran misalnya. Ya, kemudian bagaimana cara mendaftar? Bagaimana caranya mengamprah obat? Bagaimana caranya kalau kita lihat mengirim pasien ya dari IGD ke ruangan itu seperti apa? Itu harus kita tularkan caranya, alurnya. Karena kenapa? Mereka akan bawa itu ke tempat kerjanya. Jadi kita latih apa? Profesionalisme dan soft skills-nya. Jadi tidak mesti dari kerjaan dari dokter saja. Nah, jadi mari kita bersama membangun lingkungan belajar yang nyaman dan aman untuk para PPDS kita, karena budaya hospital base kita adalah kita keluarga besar. Ciptakan atmosfer di mana PPDS merasa aman untuk bertanya dan membuat kesalahan yang diawasi. Artinya tidak saling menyalahkan, bukan blaming, ya. Pasti kalau SDM ngumpulin kuesioner kemarin itu pasti budaya menyalahkan pasti udah turun jauh angkanya. Saya yakin itu. Hindari bullying atau sikap meremehkan. Jelas ini menjadi apa namanya value kita saat ini dan terus ke depan nantinya. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk mengajar, bukan menghakimi. Jadi interaksi. Saya merasa sekali ya, ketika saya sekolah dulu itu PPDS itu paling tertuduh sering tidak cuci tangan. PPDS dituduh sering membuat angka keberhasilan cuci tangan turun di rumah sakit. Ya, saya tersinggung saya. Makanya saya selalu mengatakan ketika ada kamera saya cuci tangan depan kamera. Ya, tolong kita jangan seperti itu nantinya. Jadi kita bersama-sama kita ajak, kita tularkan kebiasaan kita yang baik untuk kita benar-benar kita sampaikan. Nggak akan ngikut-ngikut yang dulu, tapi kita ke masa depan ya. Jadi saya mengundang dari Bapak Ibu semua rekan sejawat di sini panggilan aksi 1% komitmen kita. Mari kita semua komitmen untuk meluangkan minimal 1% dari waktu kita setiap harinya untuk menjelaskan suatu hal atau proses atau prosedur apapun itu pada PPDS kita. Ya, jadi kita sebut namanya self development ini namanya. Kenapa? Karena dengan menjelaskan kita jadi makin mahir. Dengan menjelaskan kita jadi tahu kurang kita apa. Kita menjelaskan selama ini kerja kita udah bener atau belum. Kalau kita lupa prosedurnya, kita bisa buka lagi SOP kita. Jadi secara tidak langsung kita namanya self development, mengajarkan kita memperkuat pemahaman kita sendiri. Jadi, secara simpulan, mari peran kita sebagai solusi, we grow, kita memastikan pendidikannya mereka sudah korban PPDS jauh-jauh, stres loh. Ada namanya culture shock melihat kondisi. Yang semula mereka di daerah merasa nyaman, tenang, kemudian masuk ke rumah sakit, anak bunda harapan kita, kok begini banget? Lalu pusing mereka. Maka mereka kita anggap sebagai keluarga kita. Kita latih mereka, kita berikan masukan, kita berikan input sehingga mereka bisa bertumbuh bersama kita. Setiap staf itu berperan, perannya sama ya, perannya sama. Agar kenapa? Kalau kita saling membantu, tidak mempersulit, kita saling memberikan informasi yang jelas sehingga tidak ada yang berkurang, tidak ada yang kehilangan atau miss, maka PPD bisa fokus pada pendidikan klinisnya. Juga sekaligus mereka akan membawa hal yang kita sharing tadi ke tempatnya dia pulang nanti. Tentu saja peran konsultan menjamin bahwa meskipun sibuk, tetap PPDS menerima waktu teaching yang baik dan kita adalah community hospital atau hospital base dengan hati yang besar. Ya, mari kita pastikan PPDS anak kita didik dengan tidak hanya cerdas klinis, tapi juga mahir berkolaborasi nantinya. Ingat, yang kita kerjakan ini akan direplikasi mereka loh ya. Kita hargai dan mereka siap melayani masyarakat karena we grow together. Terakhir, terima kasih. Kenapa gambarnya kereta Wush? Ingat, ini adalah ibaratnya RSAB harapan kita. Ini RSAB harapan kita. Ya, kita adalah gerbong-gerbongnya. Dokter di sini, gerbong dokter. Ini gerbong yang isinya ya dokternya. Ini adalah perawatnya. Ini adalah manajemennya. Ini adalah bidan. Ini adalah radiolog. Ini semua. Ini adalah Civitas Hospitalia. Kita sedang mengantar PPDS ini ke tujuannya. Ya, kita sedang mengantar PPDS ini ke tujuannya. Jadi, tujuannya adalah bersama-sama kita antar PPDS, semua perannya sama. Nggak mungkin berbong satu sama ini tuh beda perannya. Nggak sama. Nggak beda perannya. Sama dong bentuknya sama, fungsinya sama. Dan satu lagi, kalau satu bergerak, semua juga akan bergerak. Kalau satunya soak, ya akan jalannya lambat, nggak jadi kereta cepat lagi. Oleh karena itu kita harus bersama-sama menggelinding bersama-sama menyelaraskan diri kita, dan bersama-sama tentunya siap membawa PPDS kita ke lokasi tujuannya. Ini adalah Wus. Ingat, ada Wus loh ya. Jangan lupa yang rame-rame kemarin ya. Wus masih belum tuntas nih utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Dimas atas materi yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu kita semua dalam memberikan ruang belajar yang nyaman, terintegrasi, dan kolaboratif. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Dimas. Terima kasih buat pencerahannya, Dokter Indah Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. Silakan. Neurologi. Ini kalau Dokter Dimas yang bicara sih ya pasti berapi-api ya, karena dasarnya dulu orang organisasi ini di saat sekolah. Jadi ya saya tahu lah Dokter Dimas pasti sangat komunikatif. Tapi gini Dokter Dimas, yang harus coba diperhitungkan dari apa yang dicita-citakan oleh negara ini untuk membangun hospital base, kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan hal yang salah. Seperti Dokter Dimas bilang di Amerika, ya nggak cuma di Amerika, sebenarnya negara Eropa juga eh, melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita bicara keresidenan, ya kita akan bicara hospital base berperan. Tapi kalau misalnya kayak saya ngambil Master of Stroke Medicine, ya saya home base-nya university base gitu ya di UCL. Jadi saya juga lihat memang negara ini sudah on the track sih sebetulnya untuk menciptakan pendidikan yang baik untuk spesialis. Kita juga nggak usah jauh-jauh, tetangga juga Jantung Harapan kita kan sebetulnya itu hospital base yang awalnya dari UI juga IPD kardio, terus akhirnya menjadi spesialis tersendiri itu pada akhirnya dalam puluhan tahun terbuktilah mereka juga sangat-sangat baik saat ini. Tapi yang saya prihatin adalah seperti ini. Kalau Dokter Dimas lihat eh, rumah sakit yang jadi hospital base ini kan rumah sakit vertikal yang besar-besar ya, Harkit ataupun Darmais ataupun PON misalnya. Dan saat ini dibangun nih rumah sakitnya dengan apa ya dana-dana tambahan gitu untuk gedung-gedung baru dengan target pendapatan yang seperti Dokter Dimas bilang. Jadi agak sedikit menjadi rancu karena kalau di luar negeri dokternya nggak dituntut untuk menghasilkan remun besar agar rumah sakit punya pendapatan yang sangat besar. Nah ini di sisi lain kita berjalan dalam dua kaki yang sama dalam satu tubuh gitu. Cari pendapatan sebanyak-banyaknya untuk rumah sakit, tapi diminta untuk mengajar. Nah, kalau di luar negeri nggak begitu. Di luar negeri, dokter yang sebagai pengajar, misalnya dokter Dimas, eh, nanti menjadi seorang pengajar. Kalau dokter Dimas datang ke sebuah konferensi, kan dokter Dimas akan nulis, bukan dokter Dimas, dokter Dimas akan lihat mungkin dokter-dokter di luar negeri akan menuliskan conflict of interest-nya. Misalnya dia di apa ya disponsori oleh atau bukan disponsori lah menjadi lead dari penelitian atau apa-apa di beberapa perusahaan farmasi. Itu sebetulnya kenapa itu untuk nopang pendapatannya mereka gitu ya. Karena mereka nggak dituntut dari pelayanan, jumlah pasien nggak terlalu banyak, tapi dari sisi penelitian, pendidikan mereka sudah kuat. Nah, negara ini tuh yang saya agak prihatin kalau misalnya dokter yang burnout ini nanti bukan residennya, yang burnout ini nanti pendidiknya, kalau menurut saya. Karena ya gimana, dituntut untuk dapat uang banyak, dituntut untuk ngajar, nanti dituntut lagi untuk yang lainnya gitu kan. Sedangkan kalau yang university base, misal teman-teman di RSCM, mereka pasti jumlah pasien nggak terlalu banyak, tapi mereka bisa sangat-sangat detail dalam mempelajari case by case dengan residennya yang sifatnya university base. Dan itu saya akui lah bagaimana kalau kita lihat base lainnya yang university base itu pasti keilmuannya tinggi gitu. Jadi mereka belajar secara mendalam dari pengajarnya. Nah, yang harus balik lagi dilihat adalah apakah siap. Jadi kalau dokter Dimas berapi-api, oke, ini bagus ini konsep ini, oke, ini bagus konsep ini. Tapi hati-hati karena yang akan menjadikan tulang punggungnya, backbone-nya adalah
Mereka yang di dalam rumah sakit, yang selama ini mindsetnya pelayanan, yang selama ini mindsetnya bagaimana memberikan yang terbaik untuk pasien dengan waktu visit, waktu itu yang semuanya terukur, dan kemudian sekarang dituntut untuk mengajar. Jadi paradigma yang belum tentu mudah untuk dijalankan karena negaranya juga menuntutnya terlalu banyak. Jadi kolaborasi antara university base-nya memang menurut saya nggak bisa dilepaskan begitu saja, Dokter Dimas, dengan kondisi ini. Dan mungkin juga hospital base nantinya kalau blue chip-nya dari government dirasa nggak terlalu tepat untuk bisa jalan, siapa tahu malah justru swasta yang disuruh buka gitu loh. Nah, swasta sih udah lebih nyaman mereka mungkin ya, karena mereka kan lebih punya kapasitas finansial yang nggak terlalu sulit dibandingkan pemerintah gitu. Ya, jadi ada banyak hal yang sebetulnya kita harus open hand sama idenya, tapi hati-hati sama sumber daya manusianya. Karena ini yang dituntut orang yang sama yang ada di dalam rumah sakit, tapi dengan tambahan-tambahan yang menurut saya pribadi agak riskan untuk nantinya residen melihatnya ya sekedar belajar, apalagi kalau BPJS nanti di-downgrade kelasnya semua satu level ya, satu kelas gitu. Ya ilmu yang dipelajari ya mungkin ya ilmunya terbatas gitu ya, karena BPJS-nya juga makin banyak dibatasinya, jadi nggak beda jauh sama pengobatan di puskesmas, tapi ya belajarnya di rumah sakit yang seolah-olah rumah sakitnya itu besar. Jadi ya ada banyak hal-hal value yang harus dilihat gitu dengan sistem kesehatannya, kemudian dimasukkan ke sistem pendidikannya, rumah sakit yang berbasis hospital base, tapi nggak bisa tiru-tiru bener sama apa yang dilakukan oleh negara luar gitu. Ya kayak kalau kita lihat sistem BPJS sekarang, awalnya kan sebetulnya prihatinnya kan awalnya Undang-Undang Kesehatan menghapuskan Askes dan kemudian eee, meminta kita untuk sebetulnya itu kan idenya Pak SBY kan menghapuskan asuransi berbentuk Askes dan menjadi BPJS karena sistem kesehatan itu ingin menjadikan kita sebagai dokter keluarga. Dulu saya ingat banget Pak SBY itu maunya kita jangan cuma presiden yang punya dokter keluarga, tapi setiap puskesmas harus ada dokter keluarganya. Nanti kalau dokter keluarganya bilang ada yang sakit, baru tolong refer ke rumah sakit. Tapi sekarang ternyata jalannya berbeda jauh dengan apa yang dicita-citakan amanah Undang-Undang Kesehatan, dan sekarang kita malah diminimalkan pemikiran. Ya kalau BPJS sekarang kan kita hanya bisa melakukan apa yang ada dalam BPJS, kita nggak boleh keluar dari pakem itu. Jadi justifikasi keilmuan kita yang udah sekolah tinggi-tinggi juga terdowngrade gitu dengan kondisi BPJS ini. Iya, intinya setiap perubahan saya suka dengan semangatnya, tapi hati-hati dengan ancaman di dalamnya nanti yang menurut saya terlalu beresiko juga untuk kalau dibilang ini amanah dari eh, ya negara betul, tapi yang menjalankan kan kita semua gitu, dan sayangnya terlalu terlalu cepat dilakukan tanpa melihat apakah dokter-dokter yang mengajar di dalamnya sudah betul-betul siap belum. Karena pelayanan dengan tuntutan remon dan pendapatan rumah sakit itu nggak sejalan dengan di luar negeri yang mereka nggak dituntut seperti itu. Jadi niat baik pendidiknya itu betul-betul muncul ketika dia dokternya datang buat buat lebih banyak untuk mau ngajar, bukan datang untuk harus dapat pendapatan yang besar untuk rumah sakit, kemudian punya waktu untuk ngajar, nanti di saat itu burnout, dokter yang ngajarnya siapa yang mau tanggung jawab juga gitu. Ya menurut saya itu juga harus diperhatikan. Terima kasih. Langsung jawab aja, saya tanggapin ya dok ya. Terima kasih dokter Indah. Wah saya jadi ingat nih, dulu saya Pemira, ngurusin Pemira dokter Indah di apa namanya steering committee. Nah, saya OC-nya. Wah banyak diskusi kita waktu itu Pemira, bahkan sampai banyak diskusi banyak-banyak. Saya jadi ingat zaman dulu. Terima kasih dok. Setuju dok ya. Saya juga nggak saya nggak setuju dengan adanya PPDS RSPP ini awalnya. Tapi gimana ya? Kayak saya tadi bilang, nasi sudah jadi bubur ya. Nasi sudah jadi bubur.
Nah, nggak bisa lagi bubur jadi nasi lagi, apalagi jadi beras. Tapi kita masak aja bubur ini mau jadi bubur Cianjur atau bubur tawar saja, ataukah bubur asal jualan tulisan bubur saja, ataukah bubur ini yang sudah kita percantik nantinya. Nah, mungkin belum ada soalnya ya yang bidang. Tapi kemudian kalau di bidang kami di dokter anak, memang sudah ada seperti hal kayak gimana ya, pemandangan dipandang sebelah mata. Nah, itu jelas wajar terjadi karena kita masih baru. Tapi itu jadi tantangan buat kita sebenarnya. Saya sampaikan di awal tadi bahwa kenapa saya jadi bersemangat karena ya kita harus nunjukin diri kita. Kalau udah dikasih ini, ya itu urusan kebijakan, itu kebijakan atas. Sekarang yang di depan mata kita, kita downgrade, artinya downline kita ke bawah kita, yang jadi tusi kita apa, itulah yang kita kerjakan dengan fokus. Saya nggak usah mikirin siapa yang bikin tusi ini, nggak usah mikirin siapa yang nulisin tusi tugas dan fungsi kita, nggak usah. Tapi yang jelas, yang di depan mata kita apa, mari kita optimalkan. Paling tidak sebagai tanggung jawab kita, sudah ada amanah ini. Kalau nggak nanti ditanya, kamu jadi dokter di harapan kita udah ngapain aja buat PPDS ini. Nanti kita jadi tanya, aku jadi kebingungan sama mungkar nakir nantinya. Jadi intinya adalah ya udah nasi udah jadi bubur mau ngapain ini? Ibaratnya nggak bisa dibalikin lagi. Tinggal kita masak, jangan sampai yang sudah tangan tiket golden ticket yang udah kita pegang ini jangan sampai jatuh ke swasta seperti dokter tadi sampaikan. Aku setuju banget itu. Jangan sampai jatuh. Cuman yang sekarang ini adalah kita kerjakan adalah ke bawahnya. Ke bawahnya itu tema kita mau masak nih bubur ini mau jadi enak apa enggak nih. Nah, seperti saya ngurus TBC di RSB Harapan kita. Nggak ada yang peduli waktu itu. Kita juga bingung gimana cara ngurusnya. Yang saya kerjakan pertama kali adalah konsolidasi internal. Kita ngumpulin semua, kita datang satu-satu, kita sampaikan satu persatu. Hingga akhirnya ya sudah lumayan solid hingga saat ini. Nah, kita harapkan hal itu juga sama. Karena kenapa? Yang kita kerjakan saat ini akan menjadi, istilahnya, replikasi, akan direplikasi oleh tempat lain nantinya. Siapa tahu nanti dengan adanya program seperti ini, rumah sakit mengirimkan, "Oh, ini harus ke center baru nih, harapan kita CSSD-nya bagus. Oke, kirim semua, kita belajar ke sana. CSSD khusus anak, anak dan bunda, kirim ke sana." Nah, nanti misalnya kayak, wah ini sudah mulai kelihatan menarik nih, cara brandingnya, cara cara publikasinya. Rumah sakit pemerintah gak ada yang se high end RSP depan kita nih dalam membranding sesuatu nih. Kita udah berdiri rasa swasta nih. Oke, belajarnya ke sini karena sudah ada label kita juga value kita sendiri. Jadi yang kita sampaikan adalah ya kita besarkan saja PPDS ini dengan value kita. Tidak usah memaksakan value lain ke tempat kita, tapi kita value ada kita optimalkan. Tentu saja dengan melihat juga bahwa PPDS ini mungkin kualitasnya jangan sampaikan jangan disamakan dengan value yang tempat lain. Karena kenapa? Value tempat lain inputnya beda sama inputnya kita. Yang datang ke kita itu PPDS-nya beda dengan PPDS yang tempat lain tersebut. Jadi value-nya berbeda. Oleh karena itu, PPDS yang datang dengan posisi yang kalau kita bilang katakan berbeda nilainya dengan yang lain itu kita harus dengan value kita percantik nih anak nih. Mau jadi apa nantinya? Mau jadi bubur ayam aja ataukah bubur ayam yang istimewa ataukah ya intinya kita mau memperbaiki dengan baiknya. Ya intinya adalah kita bersama-sama. Jujur saya tidak dulu saya juga nggak cocok sebenarnya sama program beginian, cuman ini jadi amanah kita bersama. Tentu saja masing-masing di ini kita akan apa ya kita akan istilahnya nularin lah yang udah kita kerjakan, nggak usah pikirin itu punya siapa, yang jelas kita bersama. Saya juga jadi beban, bayangin dari jam 8, setengah 8 kita harus sudah laporan jaga, habis itu harus datang poli jam setengah 9, kemudian harus ada bimbingan juga, harus ada mimpin CBD, harus ada nantinya ada tindakan bronkoskopi, harus ada nanti yang isi Edelweiss, tentu saja challenge buat kita nantinya. Ayo, terima kasih. Waduh, ini Bu Rini udah semangat-semangat semua nih. Ya. Oke, mari silakan nih Baik. balikin ke moderator. Moderator siapa? Saya aja moderator ya. Yang jawab nanti Mbak Selva ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dok, ada pertanyaan ini dok. Ada yang Ya. raise hand dari Pak Uut dok. Wah, silakan. Silakan Pak Uut, kami persilakan. Ya, terima kasih Dokter Dimas, luar biasa. Eh, energinya terasa ya dari penyampaian Dokter Dimas tadi. Saya cuma ingin bertanya satu dok. Tadi kan dokter sudah nyampaikan ini kan udah kadung nyebur gitu. Kita Ya. sudah dihadapkan pada kalau zaman dulu itu kita dihadapkan pada eh, laut di belakang kita, sementara kapal kita sudah dibakar gitu kan, sudah dibakar, sudah Ya. akhirnya nggak bisa kembali ke tempat asal kita. Ya, nggak bisa Tapi kan nyebrang kita selat nggak, ya, Gibraltar. tapi kan kita nggak bisa ngomong seperti itu ya, maksudnya tidak sekedar ngomong ya udah kadung dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya bagi teman-teman di staf medis, terutama yang diberikan amanah role-nya sebagai pendidik sekaligus klinisi, skill apa sih yang sangat
dibutuhkan saat ini gitu. Bukan kemudian ini sebagai inventarisir program, tapi menurut dokter apa yang harus dikuasai secara mendasar gitu supaya tidak sekedar nyebur terus kemudian ya kayak binatang gitu berusaha untuk ada di permukaan terus, enggak, kita kan harus belajar gitu, tetap harus belajar apa skill apa yang harus dikuasai secara mendasar. Di tengah-tengah juga sekarang peserta didik terus kemudian pasien-pasien kita itu dimudahkan proses pembelajarannya dengan adanya AI, dengan adanya fasilitas belajar yang sangat mudah diakses dan sebagainya. Apa sih yang harus dikuasai oleh teman-teman pendidik secara mendasar? Itu aja sih dok. Jadi tanyaan saya kuncinya di situ intinya. Makasih dok. Waduh, terima kasih Pak Paut nih ya. Pertanyaannya luar biasa ini kalau saya lihat skill apa yang mendasar dimiliki. Baik, jawabannya adalah kembali kepada tusi kita, Pak. Kita bekerja di mana, tusi kita apa, itulah yang harus kita kuasai, Pak, skill itu. Jadi skill itu yang harus kita kuasai, kemudian skill ditambah lagi satu skill lah. Apa itu? Skill sharing. Semangat untuk sharing, semangat untuk berbagi. Karena kenapa? Dengan sharing, dengan semangat berbagi itu, kita menerangkan, menjelaskan itu akan secara tidak langsung akan menginternalisasi kita. Ya awalnya kan ya habituasi ya, terus internalisasi ya kayak kita zaman zaman dulu lah ya. Dulu aneka, sekarang akhlak. Ya itu kalau kalau cuma diomongin doang ya hilang gitu aja Pak. Tapi kalau dengan kita menerima arahan dari atasan, kemudian kita baca lagi, lalu kita ketika membaca sudah nangkap maksudnya apa, terus kita, oh ada PPDS nih, aku harus ada bagi nih. Misalnya saya ada di bagian keuangan misalnya, apa ya yang banget IPPJ misalnya menjamin. Wah, ini kita harus sampaikan nih resumenya harus lengkap nih. Nah, disampaikan, "Dok, nanti tolong dicek ininya." Nah, ini soalnya penjaminan, Dok. Nanti diagnosisnya diatur seperti ini nantinya. Nah, itu PPS akan belajar. Saat PPS itu balik ke daerahnya, dia juga akan memikirkan hal yang sama untuk rumah sakitnya dia nanti. Oh, rumah sakit saya belajar dulu, penjaminnya kuat. Makanya tidak boncos rumah sakitnya. Oleh karena itu saya harus bikin hal gitu kayak di rumah sakit saya nantinya kerja. Nah, sayangnya PAUD ya, itu kita cita-cita begitu ya. Cuman ada tempat nih nggak semua tempat nih yang sudah merasa nyaman sehingga dengan orang baru itu dia mencoba mengeluarkan energinya itu di tempat barunya kayak nggak merasa enak. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu PPS sudah memiliki sistem yang di ideal proses ideal business plan seperti ini. Begitu PAUD ya. Intinya sharing dan kuasai tusi kita, tugas dan fungsi kita. Baik, terima kasih Bagaimana Pak dokter Ud? Dimas. Iya, jadi utamanya justru di sharing ya ke kemampuan atau kesukarelaan untuk berbagi baik secara formal maupun informal itu menginternalisasi apa yang sudah dikuasai sebelumnya gitu dok ya. Makasih dokter Dimas. Sama-sama PAUD ya. Oh. Oh ini seperti Bu Rini PPI nih. Nah, Bu Rini PPI kan repot banget tuh nanti ngurusin cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Nah, dengan sering-sering datang ke PDS, ngajak ngobrol, lama-lama juga akan terinternalisasi mereka. Siap, Dok. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, Dok. Kita akhiri saja ya, Dok. Boleh, terima kasih banyak. Baik, Nanti kita bareng-bareng pokoknya intinya. baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara Wigro sesi ke-24. Semoga apa yang kita pelajari pagi ini dapat menjadi bekal dan pengingat bahwa rumah sakit tidak hanya menjadi tempat layanan, tetapi juga pusat pertumbuhan kompetensi dan karakter. Melangkah ke depan, mari kita bersama-sama menjaga semangat untuk terus belajar, berbagi, dan membimbing. Karena masa depan layanan kesehatan bergantung pada bagaimana kita berkontribusi hari ini. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi bekal untuk kemajuan organisasi kita, RSAB Harapan Kita. Jangan lupa ambil satu insight, tuliskan, dan mari kita praktikkan apa yang kita pelajari hari ini di tempat kerja masing-masing. Karena satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar esok. Jangan lupa juga ajak rekan kerja lain untuk hadir di Wigro sesi berikutnya. Tetaplah tumbuh, tetaplah bijak, dan mari bersama-sama membangun ruang pembelajaran yang nyaman. Terima kasih sudah hadir. Saya Salva, pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Mbak Wigro Selva, berikutnya. maaf, link absensi belum ada ya?
Oh iya, link absensi dari Diklit ya, Bu? Dokter Dimas, makasih. Kalau dengar Wait, Dokter Dimas itu kita selalu semangat dengarnya. iya, iya, Ya, iya. Terima kasih, Pak. semua jadi bisa kita kerja. Makasih, Dok. Baik, saya Selva pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.